Ada nggak pengaruhnya Pak PLT terkait dengan masa COVID ini? Apakah lebih banyak kemudian orang fokus perhatian di COVID sehingga DBD dianaktirikan? Karena munculnya kan bersamaan itu sepertinya ya, pas Februari Maret itu sama-sama tinggi, terus kemudian langsung tinggi. Gimana Pak Kadis? Ada wacana seperti itu? Saya kira Dinas Kesehatan Provinsi dan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota ini kita sistem kerjanya itu ada ya. Jadi sebenarnya walaupun ada COVID, tetapi penyakit esensial yang lain tidak kita lupakan. Jadi COVID ya, tapi juga Ibu Kabit ini kan betul-betul di Kabit kedua nih, jadi pengendalian penyakit, sehingga tidak hanya COVID yang diurus, DBD juga diurus. Jadi masing-masing kita tentu sudah punya tugas pokok dan fungsi, sehingga ini menjadi, karena di Ibu Erlina ini intelijen penyakit ada di situ, sehingga kalau bicara intelijen penyakit, ya dia tidak hanya melihat COVID saja. Di situ penyakit yang berpotensi KLB itu dimonitor, kemudian direspon dengan baik oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Terima kasih Pak PLT. Bu Herlina, ini soal data nih. Sampai sekarang ini Bu Herlina, berapa banyak sih posisi untuk DBD? Baik, Bu Herlina, berapa posisi kita saat ini? Berapa banyak yang harus kita lawan? Kan tadi kita bilang fight DBD. Fight DBD ya. Semua yang berurusan dengan nyamuk DBD kita harus gempur ya. Artinya itulah menjadi sesuatu komitmen kita ya. Saat ini sampai Oktober, karena kemarin Oktober ini memang hampir tidak ada ya, hanya muncul di beberapa kabupaten dan mungkin hanya 2-3 kasus ya kalau kita lihat. Tapi yang sampai dengan September, awal September itu 5.669 kasus. 5.669. Iya, dengan kematian 58 orang ya. Itu hal yang sangat benar-benar memilukan hati ya. Seharusnya tidak boleh ada kematian. Kalau kita fight DBD, memang tujuannya fight DBD ini tahun ke depan, bulan ke depan ini sampai 2021 dan seterusnya 0 kematian. Nah, itu komitmen ya, Bapak Gubernur. Ya, jadi kita mau supaya semua kabupaten kota di NTT juga fight DBD ya. Jadi kita tidak menurunkan kasus sebesar-besarnya dan kematian tidak boleh ada. Ya, itu yang kita mau. Bu Herlina, dari 58 korban DBD ini, anak-anak berapa persen? Apa tetap lebih banyak? Anak-anak tetap lebih banyak posisinya ya. Yang seperti tadi saya katakan, data itu yang tadi saya bilang 49% ya. Anak-anak usia 5 sampai 14 tahun itu kan masih status anak ya kalau kita. Tersebarnya merata untuk 5669 DBD ini? Itu tidak merata ya, khususnya daerah-daerah yang sudah ada KLB kemarin itu, Alor itu sudah jelas, Lembata dan Sika yang paling tinggi ya, 1.775 kasus ya, dengan 16 kematian. Dan itu sampai Kementerian Kesehatan, Bapak Menteri yang baru ini, Bapak Terawan dan tim sampai turun membantu kita, provinsi juga, untuk kita sama-sama menyelesaikan ya. Dan puji Tuhan sampai ketika selesai itu bulan-bulan Juli ke sini Sika terkendali ya. Bahkan pemerintahnya katakan kami cabut status KLB. Sudah dicabut? Sudah dicabut. Jadi artinya sekarang tinggal 2, Alor sama Lembata? Ya, memang akhirnya sudah langsung ya. Mereka juga mengikuti kan, yang dari awal mereka tahu sudah menurun. Kalau kasus sudah menurun 3 bulan berturut-turut sudah signifikan, berarti sudah ya. Ini Bu Herlina, saya lihat datanya ini, Bu Herlina, coba saya lihat ya Bu Herlina. Pak PLT, kan saya melihat ini datanya, ada tadi yang KLB di Alor, Lembata, dan Sika. Kemudian saya melihat ada sedikitnya 6 ini, 6 wilayah lainnya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu. Kemudian ada ND dan Sumba Barat Daya. Saya melihat ada garisan kuning, di mana di sini keterangannya mengatakan bahwa sudah masuk kriteria KLB sesuai dengan Permenkes 1501 tahun 2020. Tetapi wali kota dan bupati belum menetapkan sebagai daerah KLB. Ini gimana nih Pak Kadis, mungkin bisa
Iya, terima kasih Bu Eni. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Teknis itu tidak dipahami dengan baik. Nah, kalau kita lihat Permenkes 1501 itu untuk menetapkan KLB ya, itu kan di situ jelas kalau di kabupaten oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Kalau tidak ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau tidak ditetapkan, maka akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pertanyaannya kenapa ini selalu muncul harus kepala daerah? Saya akan bertanya lagi, apakah ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang mengatur terkait itu? Ini yang perlu kita cari tahu, karena menetapkan suatu daerah menjadi KLB itu harus dengan laporan, harus dengan surveillance-nya dengan baik. Tentu menetapkan suatu daerah menjadi KLB ada implikasinya, karena anggaran daerah juga ikut ke sana. Nah, apa artinya kita tetapkan KLB, tapi tidak ada anggaran daerah untuk melakukan intervensi terhadap masalah ini? Tetapi saya mau katakan bahwa apabila ditetapkan menjadi KLB, bukan berarti bahwa hanya kabupaten itu, anggaran dari kabupaten itu yang menangani. Itu bisa kita, kalau seandainya tetapkan KLB sudah lintas kabupaten, itu sudah masuk, kalau kita ikut standar pelayanan minimal, itu sudah mengikut kewenangan provinsi. Lalu sudah lintas kabupaten, dan itu diambil alih oleh pemerintah provinsi, dan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya, kalau kita tetapkan KLB, ada kesatuan tindakan, ada kecepatan untuk kita melaksanakan. Iya, itu lebih terkoordinasi dengan baik ya. Tetapi kalau kita tidak tetapkan, ini juga jadi suatu masalah, karena sebenarnya sudah masuk status KLB, kok tidak ditetapkan. Nah, ini yang perlu kita melihat lagi ke depan untuk hal-hal seperti ini. Artinya kan kita tidak bisa menduga atau mengambil kesimpulan kenapa 6 wali kota dan bupati ini belum menetapkan. Apakah mereka tidak tahu aturan yang tadi Pak PLT mengatakan itu, bahwa sebenarnya tidak ditetapkan nih oleh mereka, tetapi kalau ketika mereka tidak ditetapkan oleh di atasnya ya, seperti itu. Kita tidak tahu, tetapi paling tidak ada hal yang menarik bahwa sebenarnya tidak perlu khawatir ya Pak PLT ya untuk menetapkan itu, karena bukan konsekuensi terhadap anggaran daerahnya, tapi yang di atasnya juga bisa membantu ya, seperti itu. Tentang KLB yang menariknya, kita kembali ke Ibu Herlina. Kriterianya apa sih untuk satu daerah itu bisa ditetapkan menjadi KLB? Ya, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Femi. Jadi kriterianya berdasarkan dari tadi Permenkes 1501 2010 itu, jika terjadi peningkatan kasus 2 kali lipat di periode yang sama ya dibanding dengan tahun sebelumnya, ya, atau peningkatan kematian ya lebih dari 50% dari angka tahun sebelumnya, atau peningkatan kasus bisa 3 kali berturut-turut dalam periode waktu minggu ya, kasus hari, besok, dan juga minggu dan bulan. Jadi kalau kita bisa lihat kondisinya dia meningkat dalam periode 3 waktu berturut-turut, itu juga sudah bisa dikatakan KLB. Iya. Tapi akhirnya menjadi ini juga Bu Herlina, kalau saya lihat harus 2 kali nih. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan, kalau misalnya tahun lalu sudah 50 nih pertanyaannya. Kemudian untuk tahun ini apakah dia harus 100 baru kita menetapkan KLB? Ini kan bahaya sekali ya. Apakah harus nyawa melayang 2 kali lipat dulu atau bagaimana? Ya, kita sebenarnya tidak mau ada KLB ya. Itu KLB itu seperti musibah ya. Ya, kalau sekarang pandemi ya, kita KLB itu sesuatu yang benar-benar kejadian luar biasa yang tidak boleh terjadi ya, karena cukup memakan energi dan sebagainya. Jadi jangan kita berharap kalau begitu kami santai-santai saja lah, kan belum 2 kali lipat. Itu salah konsepnya, karena kita punya konsep kewaspadaan di mana sebelum KLB terjadi itu sudah harus ada yang namanya waspada ya. Harus dari awal kita harus tahu bahwa ini kasus lagi meningkat atau tidak. Makanya tadi dibilang intelijen ya, harus betul-betul lihat data ya. Ini ada meningkat, jadi waspada sebelum terjadi. Nah, kalau saya ambil contoh ya seperti Sumba Timur
Ya, tahun lalu dia tahun lalu KLB ya cukup luar biasa, ada 800-an kasus ya. dengan kematian yang ya juga lumayan ya, kalau kita bilang ada 6 ya. Sekarang Nol kematian nol. Tapi ya, kasusnya rendah sekali, hanya 50-an. sangat rendah. Padahal Sangat langsung rendah. apa jatuhnya tuh jauh. Itu kenapa? Nah, itu saya juga sangat senang melihat dan mendengar, dan juga saya juga lihat bagaimana kerja keras ya pemerintah di Sumba Timur, khususnya teman-teman di kesehatan. Mereka punya prinsip begini, karena mereka sudah mengalami hal yang sangat cukup memukul mereka tahun lalu, mereka tidak mau terulang. Jadi setiap hari dari awal tahun bulan Januari, mereka selalu berhadapan, besok lu jangan ke LB, tidak boleh besok LB, besok tidak boleh ke LB, tidak boleh ada lagi yang kasus, tidak boleh ada kasus. Jadi setiap hari mereka buka mata, tutup mata, ingat tidak boleh ke LB, tidak boleh ke LB. Komitmennya sehingga bisa menurunkan kasus yang ada sebegitu signifikan dan tidak ada kematian lagi. Nah, itu sama juga dengan Manggarai Barat yang tahun lalu demikian. Jadi saya lihat bahwa bagaimana sama-sama ya, jadi masyarakat yang tadi Pak PLT katakan, Pak Kadis katakan bahwa ini kita harus kerjasama, semua stakeholder harus betul-betul punya konsep yang sama juga. Jangan yang lain, aduh biarkan saja kan belum apa-apa. Tapi kita ya orang kesehatan yang harus memprovokasikan dan juga mau mendorong ya, memberikan sesuatu yang baru ya di dalam kita berpikir, dalam bertindak ya. Itu sih ya. Pak PLT Kadis, kan berarti ada 6 kabupaten kota tuh yang masih belum mau menetapkan daerahnya sebagai KLB. Bagaimana ini nanti ke depannya? Apakah ada intervensi atau bagaimana ini? Jadi memang ke depan tentu kita harus berkoordinasi lebih baik lagi. Kita harus ingatkan lagi dengan panduan-panduan teknis yang ada. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kalau memang misalnya di kabupaten itu tidak ada peraturan daerah yang mengatur, peraturan teknis dari kementerian itu sudah sangat jelas. Kalau memang sudah memiliki kriteria sesuai menetapkan KLB sesuai dalam Permenkes nomor itu, ya sudah. Kepala Dinas Kesehatan kabupatennya, lalu dia melihat bahwa memiliki kriteria sesuai yang disampaikan tadi oleh Ibu Kabid dengan laporan KLB-nya dengan baik, maka tetapkan. Sehingga bisa cepat ditangani. Tentu kalau tetapkan, tentu penanganannya berbeda. Ya. Kecepatan kita bertindak, kemudian ada mobilisasi perhatian ke sana untuk kita menyelesaikan persoalan. Tapi justru tidak ditetapkan. Nah tentu ini juga kita tidak bisa berandai-andai apakah ada hubungan dengan unsur lain ya, misalnya politik dan lain-lain, itu kita tidak mau bahas. Tetapi yang penting sekarang kita sebagai orang teknis kesehatan, kalau memang memenuhi kriteria, tetapkanlah supaya bisa ada kecepatan di dalam tindakan mobilisasi untuk mengurai masalah itu dengan baik.